Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama membahas di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan berbicara manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ketika Yesus menjawab pencobaan iblis, kita melihat dan membaca bahwa Yesus mengutip dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Di sini ada kata Yunani yang sangat penting, yaitu kata hidup. Kata hidup ini berarti hidup yang sungguh-sungguh, saudara. Hidup yang dipelihara dan dipertahankan. Artinya saudara, Yesus sedang berbicara bukan sekadar tentang bertahan secara fisik, tetapi tentang kehidupan yang sejati. Kalau kata roti itu sendiri dalam bahasa aslinya, itu menunjuk pada makanan fisik, yang berarti ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini Yesus sebenarnya sedang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu kehidupan manusia tidak hanya ditopang oleh kebutuhan fisik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia betul memang membutuhkan roti, membutuhkan sesuatu untuk menopang hidupnya. Entahlah itu makanan, entahlah itu pekerjaan, entahlah itu uang, ataupun keamanan atau rasa aman dalam hidup. Semua itu penting, saudara. Tetapi Yesus ingin berkata kepada kita bahwa manusia hidup tidak sekadar bergantung pada semua itu. Yesus menambahkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menopang, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata firman yang dipakai di sini mempunyai arti bahwa firman yang diucapkan secara aktif oleh Allah. Firman inilah yang akan memberi arah dan kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara teologis ini menunjukkan bahwa ada satu kebenaran yang sangat penting, yaitu hidup manusia tidak sekadar dipelihara atau bukan hanya dipelihara oleh apa yang masuk ke dalam tubuhnya, tetapi oleh apa yang datang dari Allah. Roti itu betul, saudara. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dalam tubuh ini. Tetapi ingat bahwa firman Allah itu memberi kekuatan di dalam jiwa kita, memberi arah dalam hidup kita. Ini yang kita lihat, saudara, dalam kehidupan atau realitas yang kita hadapi hari demi hari. Banyak orang itu memiliki roti yang cukup, tetapi hidupnya tetap kosong. Sebaliknya, saudara, kita seringkali atau kita mungkin pernah melihat seseorang yang hidup di dalam keterbatasan, tetapi dia punya sukacita yang melimpah. Dia mengalami damai yang sungguh-sungguh membuat dia menjadi orang yang tenang menjalani hidup. Dia menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia hidup dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa Yesus sendiri sedang lapar setelah berpuasa 40 hari. Secara manusia, saudara, Yesus sangat membutuhkan roti. Tetapi di sini Yesus menunjukkan bahwa ketaatan kepada firman Allah itu jauh lebih penting daripada kebutuhan dasar dia atau kebutuhan sesaat dia, kebutuhan fisiknya dia. Dan disinilah inti daripada perenungan kita. Hidup yang sejati tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh apakah hidup kita dari firman Allah. Saudara, roti itu hanya menopang hidup kita yang sementara, tetapi firman Allah menopang hidup kita sampai pada kekekalan. Tubuh kita memang membutuhkan roti setiap hari, tetapi ingat, jiwa kita sampai pada kekekalan membutuhkan firman Tuhan yang memeliharanya. Kiranya firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita bukan saja ditopang oleh roti, karena roti hanya bersifat sementara, tetapi ditopang oleh firman Allah
yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hidup kami ditebus di dalam Engkau, sehingga kami memiliki hidup yang kekal. Sehingga ajarlah kami Tuhan untuk bukan saja memperhatikan hidup yang sementara pada kebutuhan fisik kami saja, tetapi kami sungguh-sungguh membuat jiwa kami, memberi makan bagi jiwa kami, memberi tempat perteduhan bagi jiwa kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Untuk itulah ya Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu sekali lagi. Tuhan boleh menguatkan kami dan berbicara kepada kami. Biarlah hidup kami mau kami serahkan kepada Tuhan untuk bergantung sepenuhnya pada firman Allah yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, kuatkan, hiburkan, dan hidupkan iman kami lewat firman yang kami dengar. Inilah doa kami, terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.